Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ayyuhas shaimun wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya dengan segenap qudrah dan iradahnya, alhamdulillah sampai kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan yang mulia di tahun ini. Tentu kita semua seyogyanya memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa minta taufik dan hidayah, bimbingan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berada di dalam bulan Ramadan ini, agar Allah yang senantiasa menjadi pembimbing kita. Sebagaimana ana teringat Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala di dalam Hilyatul Awliya, dalam kitabud du'a, beliau menjelaskan kana at-tabi'iyani al-imaman yakni Yahya ibnu Abi Katsir wa Mahkul Asyami radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulani 'inda hadrati syahri Ramadan. Imam Tabrani rahimahullah ta'ala di dalam Hilyatul Awliya bahwa ada dua orang tabi'in terkemuka. Dua orang tabi'in terkemuka. Yang dimana dua orang tabi'in ini pertama bernama Yahya ibnu Abi Katsir dan yang kedua bernama Mahkul Asyami radhiyallahu ta'ala anhuma. Kedua orang tabi'in terkemuka ini senantiasa mengucapkan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala datangnya bulan Ramadan. Insyaallah doanya kita hafal semua. Apa yang diucapkan dua orang tabi'in ini? Mereka mengucapkan Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadanali wa tasallamahu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Ya Allah, bimbinglah dan tuntunkanlah aku selama aku berada di dalam bulan Ramadan. Dan ya Allah, terimalah seluruh amal-amal ibadahku tatkala aku juga beribadah di dalam bulan Ramadan. Kata Imam Tabrani, paling tidak 3 faidah dari doa ini. Yang pertama, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia sampai masuk usianya kepada bulan Ramadan. Karena kata beliau, betapa banyak manusia yang terlalu percaya diri bahwa umurnya akan panjang, bahwa kesehatannya akan baik-baik saja. Padahal ternyata belum datang Ramadan, mati. Banyak atau tidak? Atau ada di antara kalian yang tatkala datang Ramadan jatuh sakit, sehingga tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Ini faedah pertama. Yang kedua, kata beliau adalah ini bentuk permintaan dan permohonan seorang hamba
kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama di dalam bulan Ramadan Allah memberikan taufik dan hidayah serta bimbingan kepada dirinya. Ya, karena juga banyak orang-orang yang ternyata masuk Ramadan sampai berlalu tidak dibimbing, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Ramadan datang, Ramadan berlalu tapi tidak pernah memberikan athar, memberikan dampak hasil perubahan yang baik bagi dirinya. Ya, begitu-gitu saja sudah hidupnya, begitu-gitu saja keimanannya, begitu-gitu saja ketaatannya, nggak ada perubahan apa-apa. Mau Ramadan datang, Ramadan berlalu, ya sudah. Ya, yang hanya ibadahnya seluruhnya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Sehingga ibadah itu, kata para ulama, tidak mendatangkan athar, tidak mendatangkan hasil, dampak perubahan bagi dirinya. Ya, ini faedah kedua doa tersebut. Dan yang ketiga, minta kepada Allah bahwasannya agar amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubbas shaim laisa lahu min shiyamihi ila al-ju'i wal 'atas, wa rubbal qa'im laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan berapa banyak orang-orang yang qiyam, yang bangun di waktu malam untuk sholat, tapi ternyata kata Nabi, dia tidak mendapatkan dari qiyamul lailnya, kecuali hanya bergadang malam saja. Siangnya lapar haus, tidak dapat apa-apa. Malamnya qiyam, sholat, berdiri, tapi cuma terhitung bergadang saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya minta sama Allah agar amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang diterima, Pak. Islam azakumullah. Makanya saya sering lucu ya, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat muslim kita di tanah air khususnya. Kalau Idul Fitri itu gimana, Pak? Ada orang yang terlalu percaya diri menurut saya. Dia mengatakan apa? Hari ini saya kembali fitrah. Hari ini saya kembali suci. Layaknya bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu saya. Gitu kan? Ya, rata-rata nggak bicara seperti itu kan? Karena mereka mengatakan Idul Fitri itu kembali fitrah, kembali suci. Salah atau betul? Salah atau betul? Salah. Antum bisa bayangkan sittata asyhur qabla Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, para salaf dahulu gak berhenti minta, mohon, berdoa kepada Allah agar sampai kepada Ramadan. Bahkan kata beliau sittata asyhur ba'da Ramadan, 6 bulan pasca Ramadan, mereka pun gak berhenti kepada Allah berdoa, minta agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang hari ini terlalu percaya diri, di 1 Syawal, Idul Fitri, dia katakan saya kembali suci, saya kembali fitrah, laksana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Kalau anak sekarang bilang, jaka sembung naik ojek, Pak. Apa tuh? Nggak nyambung jack katanya. Iya. Al-fitru hum yuftiruna biha, kata Nabi. Fitru itu kalian berbuka. Kalian kembali apa? Berbuka setelah puasa 1 bulan, itu maknanya kan begitu ya. Kalaupun ada dalil yang menjelaskan tentang laksana bayi yang baru dilahirkan kandungan ibunya, itu bukan tentang puasa Ramadan, tapi tentang apa? Tentang apa? Haji, Pak. Tentang apa? Haji. Yang Nabi SAW mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumihi waladathu ummuh. Barang siapa yang berangkat haji, kemudian selama ibadah hajinya tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal. Makanya ayatnya berbunyi fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Enggak rafas. Rafas itu bisa berkata yang kasar, yang kotor, punya pikiran yang kotor, fusuk, jidal, melakukan kekerasan, kerusakan, ya, kedengkian dan seterusnya. Selama ibadah haji, orang itu terselamatkan dari perbuatan itu. Nabi mengatakan roja'a kayaumihi waladathu ummuh, dia kembali pulang laksana seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Jadi itu hadis tentang haji, Pak, bukan hadis tentang apa? Ramadan dan Idul Fitri. Jelas ya? Nah, ya, jadi berdoa saja yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebagaimana
dilakukan oleh para salaf tadi. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhana li wa tasallamahu minni mutaqabbala. Bisa ya? Hafal ya? Insyaallah. Baik. Ya, tadi saya lupa sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga besar beliau, istri-istri beliau, anak-anak keturunan beliau, para sahabat dan sahabiah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk selalu ittiba', mengamalkan dan menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa kita ngaji akidah ya. Kesempatan pagi hari ini saya sampaikan tema yakni bersegera untuk melakukan amal soleh. Bersegera untuk melakukan amal soleh. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bersegera melakukan amal soleh. Banyak perintah dari Allah dan Rasul-Nya agar kita tidak menunda-nunda dalam rangka melakukan amal-amal soleh. Jadi datang satu perintah kebaikan, kerjakan saat itu juga. Jangan ditunda, bersegeralah di atas kebaikan itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza atakum amrun fa'tu mastata'tum." Jika datang satu perintah kepada kalian, maka kerjakanlah perintah itu sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ya Pak, disuruh bersegera, tapi dengan batasan apa? Sesuai dengan kadar kemampuan. Artinya tidak boleh di dalam agama ini, di dalam beribadah, dengan cara yang berlebih-lebihan. Tidak boleh dalam agama ini melakukan sikap yang melampaui batas. Ibadah juga ada tata aturannya, Pak. Nggak boleh berlebih-lebihan. Atau melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya, akan tetapi kita juga perlu untuk meningkatkan kualitasnya. Jangan kayak ada orang, ya, tetangga saya, insya Allah antum nggak ada, Pak, yang setiap kali sholat bacaannya cuma 2, Pak. Qul ya sama kulhu. Kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Itu aja bertahun-tahun. Ada nggak di sini? Nggak ada ya, insya Allah ya. Ada tuh, itu aja bacaan setiap hari. Begitu dinasihatin, kenapa antum begitu terus? Kan tadi katanya Ustadz bilang ibadah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Kemampuan saya cuma apa? Kuliah sama kulhu. Ini sesuai kadar kemampuan atau males, Pak, kira-kira? Males ini namanya. Bukan sesuai kadar kemampuan. Itu-itu aja. Maka kita perlu meningkatkan kualitasnya. Walaupun diperintahkan ada batasannya. Sesuai dengan kemampuan kita, bukan berarti kita tidak meningkat ya kadar dan kualitasnya. Ya, kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang membawa madhab Maliki, beliau mengatakan bahwa tidaklah datang satu hadis kepadaku kecuali aku telah lebih dulu untuk mengamalkan hadis tersebut atas diriku. Antum bisa bayangkan, Pak, ya, tidaklah datang satu hadis pada beliau kecuali beliau amalkan dulu pada dirinya sebelum beliau sampaikan, ajarkan kepada orang lain. Ya, ini contoh suri tauladan para salaf dahulu kepada kita. Ya, makanya kalau untuk urusan agama nengoknya ke belakang. Tapi kalau untuk urusan dunia, lihatlah ya manusia masa depan. Ya, jelas. Baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat ke-133. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Allah yang perintahkan kepada kita, Pak. Wasari'u, maka bersegeralah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan yang datangnya dari Rabb kalian, kepada ampunan yang datangnya dari Tuhan kalian. Ya, makanya anak ingatkan untuk anak pribadi dan kita semuanya di bulan Ramadan ini jangan hanya kita konsentrasinya meningkatkan amal ibadah saja.
tapi juga adalah raih dan kejar dapatkan magfirah. Antum tahu Pak, orang yang didoakan celaka di bulan Ramadan ini siapa? Tahu tidak? Ya. Kita ingat hadis Jibril Pak. Ya. Tatkala Nabi SAW menaiki 3 anak tangga mimbarnya. Ya. Nabi mimbarnya berbentuk 3 anak tangga. Anak tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Naik yang kedua kata Nabi amin. Yang ketiga amin. Ya, 3 kali Nabi mengucapkan kalimat amin. Hal itu mengundang reaksi dari para sahabatnya. Ada apa ya Rasulullah? Berulang-ulang kali kau mengucapkan kalimat amin. Kata Nabi SAW tadi, Jibril datang kepadaku, Jibril berdoa kepada Allah, dan doanya aku aminkan. Apa isi doa Jibril tersebut? Pertama kata Jibril, celaka kepada setiap orang yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya, atau salah satu di antara keduanya sampai usia tua, tapi keberadaan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ya, maka Nabi mengucapkan amin. Celaka orang yang seperti ini. Yang kedua kata Jibril, celaka kepada setiap orang yang tatkala namamu disebutkan ya Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Nabi mengucapkan amin. Sampai yang ketiga kata Jibril, celakalah kepada setiap orang yang tatkala dia datang kepada bulan Ramadan, thumma kharaja, kemudian selesai Ramadannya, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan apa? Ampunan. Ya. Makanya Ana sampaikan tadi, di bulan Ramadan ini jangan hanya kita fokuskan meningkatkan kualitas amal, tapi juga adalah kita kejar untuk mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sepanjang waktu Pak di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan dari Allah. Seperti waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu ada orang-orang yang beristighfar. Ya, jadi jangan cuma mikirin menu apa, makanan apa yang mau kita makan. Tapi di waktu sahur banyak apa? Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang tatkala kita lapar dan haus, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketika menjelang berbuka puasa, biarin orang-orang pada ngabuburit. Ya, jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Kita fokus saja dengan ibadah. Salah satunya adalah banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian, antum bisa bayangkan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Tidaklah aku beristighfar kepada Allah Ta'ala sehari semalam tidak kurang dari berapa? 100 kali. Nabi Pak, tidak kurang dari 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kita berapa Pak? Paling banyak paling kita sholat fardu 5 waktu. Ya, setelah sholat fardu berapa kali? 3. Berarti berapa? 5 kali 3. Berapa totalnya? 15 kali. Ya, kita paling 15 kali sehari. Semalam istighfarnya hanya setelah selesai sholat saja. Yang begini minta surga Pak. Nggak pantas rasanya kita. Ya, Nabi SAW saja sampai 100 kali istighfar. Bahkan mungkin lebih dari itu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kalian semua dalam rangka meraih ampunan dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang surga seluas langit dan bumi itu Allah persiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Berikutnya pindah pada ayat yang lain. Dalam Al-Qur'an juga ya, perintah untuk segera melakukan amal soleh, jangan ditunda. Ayat yang berikutnya dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzalul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah,
jika telah diserukan, dipanggil kalian semua pada hari Jumat untuk menegakkan sholat Jumat, fas'au. Kata para ulama, fas'au bimakna famdau. Artinya buru-burulah, segeralah. Kalau perlu berlarilah kalian. Ila zikrillah. Menuju kepada zikir pada Allah. Ya, maksudnya adalah menegakkan sholat Jumat. Wadarul bai'. Dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Pak, disuruh apa sama Allah, Pak? Fas'au. Bersegeralah. Fas'au bimakna famdau, kata para ulama. Lari kalau perlu. Buru-buru. Jangan tunda untuk mengerjakan sholat Jumat, menyeru panggilan Allah. Mi yaumil Jum'ah. Demikian. Hari Jumat itu adalah bahagian dari Id kita. Id ada 3 dalam Islam yang boleh dirayakan tentunya. Yang pertama, ini apa? Hari Jumat. Nabi SAW mengatakan, Inna yaumal jumu'ati idukum. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah Id bagi kalian. Yang kedua, yaumal fitri. Dan yang ketiga, yaumul adha. Kita setiap pekan lebaran, Pak, sebetulnya. Hari apa? Jumat. Ditegakkan sholat Jumat, Nabi Allah mengatakan, fas'au. Segera, buru-buru, jangan tunda. Tinggalkan semua urusan dunia. Wadarul bai'. Kata Allah, tinggalkan jual beli. Sesuatu yang tadinya halal, Pak, kita lakukan. Jual beli halal atau tidak? Halal. Tapi hukumnya berubah menjadi haram. Ketika kita lakukan jual beli itu pada saat ditegakkannya sholat Jumat. Tentu khusus bagi laki-laki. Karena laki-laki wajib Jumat, perempuan tidak. Ya, makanya Pak, datangnya awal waktu. Nabi menjelaskan keutamaannya. Hari Jumat, orang yang datang awal waktu, maka ia laksana mendapatkan seperti seekor ibil, unta yang bagus. Yang datang berikutnya, laksana mendapatkan bakor, seekor sapi yang bagus. Yang datang berikutnya, laksana mendapatkan kibas, seekor domba, kambing yang bagus. Yang datang berikutnya, laksana seperti mendapatkan dajajah. Pada dajajah, ayam, seekor ayam. Yang datang lagi berikutnya, laksana seperti mendapatkan baydha. Apa baydha? Telur. Antum yang mana nih, Pak? Yang datang berikutnya lagi. Ini dapat telur tapi busuk, jangan-jangan. Ya, ada yang kayak begini. Antum mau yang mana, Pak? Mau dapat seperti unta, sapi, kibas, ya, domba, ayam atau telur? Pasti kita mau milih yang mana? Unta. Berarti gimana caranya? Fas'au ila dzikrillah. Segera datang. Jangan tunda-tunda. Yang misalkan kerja kantoran, ya, istirahat jam berapa rata-rata, Pak? 11:30 ya. Ya. Jangan, kalau di luar Ramadan ya, jangan makan dulu. Ana sarankan. Istirahat jam 11:30 hari Jumat, gak usah makan, langsung ke mana? Ke masjid. Ya. Biar antum masuk pertama ke dalam masjid, yang malaikat kata Nabi berdiri di setiap pintu-pintu masjid mencatat siapa yang datang duluan ke masjid. Si fulan dicatat, si fulan dicatat, si fulan dicatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, kalau kita datang duluan, si fulan datang awal waktu. Ya. Maka diberi ganjaran unta tadi sama Allah taala. Ada yang datang berikutnya dikasih dengan bakor, sapi dan seterusnya. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang barangkali sholatnya saja sepekan sekali, Pak, hari Jumat saja. Udah gitu datangnya kapan? Belakangan. Ya atau tidak? Itu kadang hati saya suka, ya Allah ngelihatnya. Sudah mah khotib di atas mimbar, dia masih duduk di teras masjid, Pak. Ngudud lagi, Pak. Kelepus. Banyak atau banyak? Ya. Dibilang ntar dulu, masih khutbah pertama katanya. Sampai turun duduk di antara dua khutbah yang kedua masih lagi lanjut. Ntar dulu, belum doa katanya. Sampai doa masih di teras masjid duduk, ngapain? Ngelepus, ngobrol lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya, padahal kita tahu kan bagaimana larangan-larangannya. Nabi mengatakan, ya, man qala li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yahtub faqad lagauta, kata Nabi SAW. Barang siapa yang berucap kepada temannya di sebelah, ansit, diamlah kamu, sedangkan imam sedang apa? Berkhutbah, faqad lagauta, sungguh
kamu sia-sia sholat Jumatnya. Kata Nabi SAW. Diemin aja kalau yang kayak begitu, Pak. Ini bagaimana yang di luar masih di teras masjid. La haula wala quwata illa billah. Padahal tadi sama Allah disuruh apa? Bersegera. Makanya kalimatnya pakai fi'lul amr. Fas'au. Cepat. Cepatlah perintah. Cepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan aktivitas yang lain. Tinggalkan urusan duniawi dulu. Tanggalkan dulu urusan dunia ya, ila dzikrillah, menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau di sini mah terlihat wajah-wajah yang rajin-rajin ya Jumatnya. Kadang datang ke masjid Jumatan yang Anda lihat aki-aki lagi yang datang duluan, Pak. Anak mudanya kemana gitu. Ya, ini ironis sekali gitu. Yang lihat yang tua lagi yang duluan, yang azan dia, yang qomat dia, kadang yang imam dia juga. Mudanya pada kemana, syababnya ini pada kemana gitu. Ya, apakah mungkin mereka masih berpikir saya masih muda Ustaz, umur saya masih panjang, ya, masih kuat gagah badan saya. Apa begitu, Pak? Ya, yang namanya mati itu kan tidak kenal usia. Mau tua, mau muda, sudah waktunya ya sudah. Jelas ya? Nah, ini diantara juga dalilnya. Segera kata Allah Subhanahu wa taala, udah tinggalkan dulu urusan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya Allah mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Makanya belajar, tahu ilmu sehingga kita tahu. Dan ketika kita tahu dan mengerti, kita amalkan. Sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, dan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Ya, sekali lagi segerakan dan jangan ditunda. Baik. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, badiru bil a'malis salih fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal saleh. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena sesungguhnya fitnah itu sudah datang. Fitnah itu sudah ada di hadapan kalian. Yang fitnah itu kata Nabi, kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Saking samarnya fitnah itu, Pak, banyak orang yang tanpa sadar sesungguhnya dia telah terjebak ke dalam fitnah. Ya, Masya Allah, apalagi hidup hari ini, Pak. Saya kadang miris melihatnya. Ya, apa yang paling Anda catat sekarang ini, LGBT itu sudah di mana-mana, Pak. Berani menampakkan diri, ya tidak? Ini yang saya perhatikan tuh di mana-mana. Laki-laki dengan laki-laki yang ya Allah, ya jijik betul saya melihatnya. Ya. Kemudian apa yang mereka hembuskan? Syubhat yang mereka hembuskan itu halus sekali gitu. Apa yang mereka bilang? Ya, jangan terlalu ekstrim dong jadi orang. Dibilang gitu. Ya, kalau bahasa anak sekarang itu apa, Pak? Open minded dong. Ngerti nggak open minded? Open minded dong. Mereka bilang gitu. Dalih mereka itu, Pak. Open minded dong. Ya kan? Ya, masa nggak bisa melihat perbedaan ini? Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Anak muda sekarang terdoktrin dengan istilah itu, akhirnya mereka ya menormalisasikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kita menerima perbedaan, tapi kita tidak menerima yang namanya penyimpangan. Jangan dinormalisasikan penyimpangan itu, Pak. Kalau Allah sudah turunkan adab, yang kena dia doang atau kita juga? Kita juga kena. Jangan dinormalisasikan yang penyimpangan itu. Dibilang open minded dong, akhi. Apanya yang open minded? Antum yang sakit. Iya kan? Kita disuruh open minded katanya. Menerima perbuatan kaum liwat seperti itu. Tidakkah kita tahu Quran sudah menjelaskan ada kaum yang dirubah sama Allah jadi kera. Antum tahu? Dirubah jadi kera.
Ya, kemudian dibelah bumi, dipendem semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Kaum liwat. LGBT sekarang bahasanya kan begitu. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, gak malu-malu lagi Pak sekarang. Mereka bilang kaum pelangi katanya. Na'udzubillah. Kita disuruh ya menormalisasikan yang seperti itu. Antum kalau lihat yang begitu tegur, tegas. Ini ya bukan perbedaan, ini penyimpangan namanya Pak. Gak bisa. Kalau perbedaan ya sudah kita terima. Yang satu kunut, nggak satu kita nggak kunut, terima nggak? Terima, perbedaan biasa, normal, jelas. Ini bukan perbedaan namanya, ini penyimpangan. Jangan dinormalisasikan, jangan terima hal-hal yang seperti itu dengan alasan open minded lah, inilah, itulah. Jangan bergaul sama seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah. Kata Allah, waspada dari fitnah. Makna fitnah dalam ayat ini adalah adab. Waspada terhadap adab yang Allah turunkan, yang bukan hanya terkena kepada orang dolim saja. Tapi kita juga kena, Pak. Ya, kalau kita diam saja, kalau kita ikut serta menormalisasikan penyimpangan tadi, maka kita pun menjadi ya korban dari fitnah atau dari azab yang Allah turunkan kepada kita. Ya, makanya tadi disuruh segera kata Nabi melakukan amal soleh. Karena fitnah itu sudah tiba bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Nabi menyebutkan contohnya, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kalian akan temui seseorang yang pagi harinya dia masih beriman, tapi sore harinya dia sudah berubah dalam keadaan kafir. Kira-kira bisa nggak menyerang kita, Pak? Bisa. Bisa nggak menyerang istri kita? Bisa nggak menyerang anak-anak kita? Ya, orang tua kita, paman bibi kita bisa? Bisa. Bisa. Ya, jelas kata Nabi. Paginya dia masih beriman loh. Sore harinya sudah kafir kata Nabi. Sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Ya, ini terjadi kata Nabi SAW dan ini banyak Pak. Insya Allah banyak. Dan terakhir kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada orang yang suka menjual agamanya yang dia tukar dengan urusan dunianya yang amat sangat murah harganya. Semua itu adalah korban dari fitnah yang bergulir sangat dahsyat di akhir zaman ini. Ya, makanya tadi Nabi SAW perintahkan kepada kita badiru bil a'mali as-salih. Segera kata Nabi, segera jangan tunda untuk melakukan amal-amal saleh sebelum fitnah itu menyerang diri kita pribadi. Yang kalau sudah fitnah itu menyerang, ya, Masya Allah, boleh jadi kita jadi apa yang Nabi katakan tadi. Mungkin ini pagi kita masih beriman, na'udzubillah, kita nggak tahu, sore hari tiba-tiba kita sudah dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya, ada orang yang sorenya masih beriman, tapi pagi harinya dia sudah berubah dalam keadaan kafir. Semua itu tidak lain disebabkan adalah korban dari fitnah yang Allah turunkan ya di atas kehidupan kita saat ini. Baik, ya, segera kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian semua untuk mengerjakan amal-amal saleh sebelum datangnya 7 hal, sebelum datangnya 7 perkara kepada kalian. Segera lakukan amal soleh. Jangan tunda, sekali lagi kata Nabi. Sebelum datang 7 hal, 7 perkara yang akan menimpa kalian. Kata Nabi, hal tantadiruna illa faqran munsiyan? Apakah kalian akan tunggu sampai kalian jatuh fakir? Kalian menanti kefakiran ya yang dapat melupakan kata Nabi SAW? Ya. Kalau punya harta suruh apa, Pak? Buru-buru apa? Sedekahkan. Punya harta, buru-buru berangkat umroh atau haji. Ngapain ditunda-tunda kata Nabi? Apa kamu tunggu jadi fakir dulu? Baru ingat
Kenapa kemarin saat saya luas? Kenapa kemarin saat saya memiliki harta yang lebih saya nggak segera? Sekarang udah fakir tiba-tiba. Ya, mustahil nggak Pak bagi Allah merubah sesuatu itu? Sangat amat mudah bagi Allah. Ya, tidak sedikit Pak orang yang pagi harinya kita lihat, masya Allah, masih tajir Pak. Apa tajir? Kaya. Begitu sore harinya, kere Pak, fakir. Banyak. Makanya badiru bil a'mal, segera lakukan kebaikan sebelum datang tujuan. Kefakiran kata Nabi, hilang semuanya. Banyak cara Allah akan merubah kehidupan ini, banyak cara. Ya kan? Nah, kan begitu. Ya, paginya tajir, sorenya bangkrut. Bisa. Ya. Bahasa kita tajir. Kalau diterjemahkan bahasa Arab, tajirun itu artinya apa? Pedagang. Ya barangkali mungkin Pak ya, wallahu alam. Kalau mau jadi orang kaya, banyak fulus, berdagang, bisnis. Ya, seperti Nabi saja apa? Berdagang kan? Nabi bisnis kan? Nabi tijarah kan? Nah, dipinjam istilahnya sama orang sekarang. Wih, tajir lu ente sekarang. Ya, kan itu istilah orang banyak duit kan? Ya mungkin saja gitu. Kalau mau kaya, banyak fulus, ya terjun dalam bidang perdagangan, berniaga. Ya kan antum yang langsung jadi bosnya kan, nggak kerja sama orang lain lagi, disuruh-suruh orang lain. Kalau kita yang bisnis sendiri, dagang sendiri, apa aja kecil-kecilan lah. Ya, insya Allah lama-lama bisa jadi apa? Besar. Ya, penyakit orang hari ini kan pengennya instan, Pak. Pengennya langsung cepat besar, pengennya langsung cepat banyak fulus. Ya, pengen langsung cepat kaya. Ya, nggak ada tuh tokoh-tokoh orang-orang kaya itu yang tiba-tiba lahir langsung kaya, nggak ada, itu pewaris. Dia pasti rintis tuh dari nol, naik sampai dia sukses. Yang harus kita lihat bagaimana perjalanan dia gitu kan sampai sukses. Ya, seperti para sahabat kan begitu. Ada para sahabat yang memang Allah takdirkan fakir dan miskin, ada para sahabat yang memang Allah takdirkan menjadi kaya raya. Seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, yang kita pernah sering sampaikan. Ini sahabat yang memang Allah takdirkan kaya, Pak. Walaupun dia ingin jadi orang miskin, tapi selalu gagal miskin. Antum bayangkan, ya, Abdurrahman bin Auf satu ketika di Madinah paceklik, Pak. Ya, paceklik maksudnya afwan, ya gagal panen lah. Gagal panen. Ya. Jadi kurma-kurma tuh busuk semua. Kurma-kurma busuk semua. Datang ide nih Abdurrahman bin Auf. Nah, ini saatnya saya jadi miskin nih. Ini saatnya saya jadi miskin. Dikumpulin semua kurma-kurma busuk dari para petani sama Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan harga yang normal, Pak. Senang nggak para petani, Pak? Senang luar biasa. Mungkin ada yang berpikiran, ini orang kurang waras kali ya, yang busuk dibayar dengan harga normal. Tapi itulah Abdurrahman bin Auf. Senang hati petani semua. Dibayar semuanya. Dimasukin ke gudang. Kemudian di rumahnya, alhamdulillah harta saya sudah habis. Kata dia, sudah saya bagi-bagikan ke kaum muslimin. Beli kurma-kurma yang busuk itu, yang gagal panen itu. Qadarallahnya beberapa pekan, ternyata di Yaman itu ada wabah penyakit, Pak. Wabah penyakit. Yang ternyata penyakit itu menurut tabib, ya menurut tabib, disembuhkan dengan racikan kurma yang sudah busuk, Pak. Gubernur Yaman itu keliling. Sampai berita tuh di Madinah tuh. Abdurrahman bin Auf punya segudang, gudang isinya kurma busuk semua. Datang gubernur. Ya Abdurrahman, aku dengar kau punya banyak kurma busuk. Banyak tuh di gudang. Aku ambil semuanya, aku bayar 5 kali lipat dari yang kau bayar kepada kaum muslimin. Diambil, Pak, semuanya. Dibayar 5 kali lipat. Subhanallah. Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf gagal miskin. Kalau kita, subhanallah, lagi-lagi gagal kaya. Ya kan? Iya. Itu Pak, pikirannya udah akhirat. Dunia ngejar.
Kita yang mikirin dunia, 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 akhiratnya lepas. Dapat enggak dunianya, akhiratnya juga lepas, kabur. Antum bisa bayangkan hartanya sampai hari ini ada Pak di Bank Madinah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan masih ada. Itu yang namanya Elon Musk, Bill Gates gak ada apa-apanya. Ya, ada orang kekayaannya sudah 15 abad masih ada. Siapa kalau bukan para sahabat? Masya Allah. Nabi juga jangan kira orang miskin. Nabi kaya Pak. Mau bukti Nabi kaya? Bukti. Haji Wada. Tahun berapa? Haji Wada tahun berapa? 10 Hijriah. Haji Wada. Nabi 4 kali umroh, 1 kali haji dalam hidupnya. 4 kali umroh, 1 kali haji. Aisyah Ummul Mukminin dalam hadisnya, aku ikut semua umrohnya Nabi. 4-4-nya aku ikut, kata Ummul Mukminin. Haji Wada. Tahun 10 Hijriah kira-kira. Apa kata Nabi? Bicara kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ambil 100 ekor unta itu. Tuh, bayangin Pak, sedekahnya Nabi. Ambil 100 ekor unta itu, sembelihlah dan bagi-bagikan dagingnya kepada yang ikut haji. Bayangin Pak, sembelih 100 ekor unta, 100 ekor unta dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Saya pernah tanya di Hudaybiyah sana, ya, unta-unta itu dimaksud berapa harganya? Ya, kalau di kurs kira-kira mobil itu Fortuner, Pak. Berapa Fortuner? 500 kan? 500 juta. Nabi sembelih 100 ekor sedekahnya. Berapa jadinya? 50 miliar. 50 miliar, Pak. Sedekahnya Nabi SAW dalam Haji Wada. Kalau mau dihitung-hitung dengan hitungan sekarang. Jadi Nabi kaya atau miskin? Iya. Tapi Nabi lebih memilih untuk hidup sederhana. Ya, Nabi lebih memilih hidup sederhana. Bayangkan Nabi terkenal Pak kedermawanannya di mana-mana. Ya, Nabi pulang sholat subuh pagi setelah syuruk ke rumahnya, nanya ke Aisyah, ada sarapan nggak? Nggak ada. Udah, aku puasa deh hari ini. Udah. Nabi pulang sholat isya ke rumah, nanya sama Ummul Mukminin, ada makanan nggak? Nggak ada. Lailatan tawilah dalam hadis, malam yang panjang, bukan semalam 2 malam, malam yang panjang Pak, bermalam-malam. Sering Nabi nggak ketemu makan malam. Antum pulang kantor ke rumah, istri nggak masak, marah atau marah? Waduh, mulai dah kesenggol egonya. Bagaimana ceritanya pulang-pulang nggak ada makanan, nggak masak? Nabi nggak pernah marah Pak. Adem aja hatinya. Pulang pagi nggak ada sarapan, ya udah nggak ada puasa. Malam ke rumah habis sholat isya nggak ada makanan, ya udah nggak makan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan begitu kan? Ya, jangankan ke Nabi ya, ke para sahabat aja kita terlalu jauh Pak. Ya, ya, Masya Allah. Sedikit sih kita bedanya sama para sahabat. Sedikit bedanya. Para sahabat itu sedikit tidur Pak. Kita sedikit-sedikit. Para sahabat sedikit makan. Kita sedikit-sedikit. Jadi bedanya sedikit. Nah, pertama tadi kembali lagi, hal tantadiruna ila faqran? Apa kalian menunggu menjadi miskin mansian yang terlupakan, kata Nabi? Au ghaniyan, ya, au ghaniyan mudghiyan, ataupun kalian kaya tapi kaya yang sombong, kata Nabi SAW. Ya, jadi jangan tunda kebaikan itu sebelum datang yang 7 ini. Tadi 1, kefakiran yang melupakan. Kedua, kekayaan tapi yang menimbulkan kesombongan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Manusia diciptakan penuh keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika ditimpakan kesulitan, kesempitan, jazu'a, marah-marah tuh. Gundah gulana, ya enggak terima, galau, itu manusia. Wa idza masahul khairu manu'a. Ketika diberikan kebaikan, keluasan, manu'a, jadi bakhil, jadi pelit. Itu manusia tuh, kata Allah.
Karakteristiknya penuh dengan keluh kesah. Dikasih kesulitan, gerutu, nggak terima. Dikasih kelebihan, berubah jadi bakhil, kata Allah Ta'ala. Itu manusia. Ya, baik. Yang pertama, jangan menanti kefakiran yang dapat melupakan. Kekayaan yang boleh jadi menimbulkan kesombongan, kata Nabi. Au maradhan mufsidan. Yang ketiga, atau sakit yang bisa menghancurkanmu. Ya, berapa banyak orang-orang yang pengen berbuat amal soleh kebaikan, tapi terbatas kesehatan karena jatuh sakit. Jangan ditunda, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian au haraman, ya, mundian, ataupun usia yang sudah tua renta, yang melemahkan fisiknya. Ya, udah tua, terbatas nggak Pak? Terbatas. Tidak seperti waktu muda dulu, cepat larinya, tangkas badannya. Udah tua, terbatas. Jangan tunda sampai tua untuk berbuat baik, kata Nabi SAW. Au mautan mujhizan, ataupun maut, kematian yang sudah mengakhiri segala-galanya. Ya, udah mati, udah, masih bisa lagi? Nggak bisa. Awid dajjal fa syarru ya ghanibin yantadiru awis sa'ah, ataupun munculnya dajjal, kata Nabi SAW. Ya, sedangkan dajjal itu adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk sesuatu yang ditunggu. Fasa'atu adha wa amar. Ya, sampai datangnya hari kiamat. Ya, sedangkan as-sa'ah, kiamat itu adha wa amar, kata Nabi. Sesuatu yang amat sangat berat dan amat sangat menakutkan. Ya, jangan sampai tunggu dajjal keluar, kata Nabi, kamu baru beramal. Kenapa? Karena belum tentu saat dajjal muncul kita masih beriman kepada Allah. Boleh jadi kamu malah menjadi pengikutnya dajjal. Iya atau tidak, Pak? Dan siapa yang paling banyak pengikutnya dajjal? Kaum perempuan. Makanya kata Nabi, saat dajjal itu keluar, rantai kaum perempuan kalian, istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian tuh suruh dirantai, dikunci di rumah, diikat, jangan sampai apa? Keluar rumah. Ya. Alhamdulillah, jangan sampailah kita ketemu dajjal. Makanya kata Nabi tadi, buru-buru amal. Ya, sampai puncaknya jangan sampai kamu ketemu dajjal, kata Nabi. Itu peringatan dari Nabi. Kenapa? Karena tadi, ya mungkin kita ngerasa pede beriman, ketemu dajjal belum tentu, Pak. Ya, dia pawangnya fitnah itu. Puncaknya fitnah yang semua jin jahat, syaitan jahat pun tunduk sama siapa? Sama dajjal. Ya, makanya doanya kan setiap hari kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihi ad-dajjal. Berlindung pada Allah dari fitnah dajjal. Ya. Demikian. Jadi jangan ditunda. Ingat ya, jangan sampai fakir menghalangi kita. Lagi punya fulus, apalagi bulan baik ini, segera tunaikan. Dan yang paling baik sedekah bulan Ramadan ini adalah beri makan orang yang berbuka. Atau kekayaan yang merubah dirimu, kata Nabi tadi. Jadi sombong. Udah nggak ingat amal soleh lagi, itu udah kaya tuh. Banyak orang lulus ujian dalam kemiskinan, tapi sedikit orang yang lulus ujian karena kekayaan. Ya. Kemudian apalagi tadi? Ya, jangan sampai tua yang menghalangi, ya, amal soleh kita, karena sudah rintih kan badannya kan, ya, ataupun kematian yang memisahkan kehidupan kita dengan dunia ini, nggak bisa lagi beramal soleh, ya, sampai dajjal yang menyebarkan fitnah. Itu kata Nabi. Makanya jangan ditunda, segeralah apapun yang kita bisa sehingga bernilai menjadi amal-amal. Barakallahu fikum. Semoga sudah cukup sampai sini. Lumayan juga nih ya. Nyambung lagi nanti, aus juga loh. Ya. Baik ya. Semoga semua menjadi amal soleh. Baik. Barakallahu fikum. Enggak usah ada tanya jawab, udah bel ya, Pak. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat